Silakan dulu saudara. Sering kasih dalam Tuhan, 7 minggu kita tidak ibadah dan kita ibadah secara online, dan bersyukur di tanggal 28 Februari ini kita kembali boleh beribadah secara langsung. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Saya percaya kita ibadah kembali pada tanggal 28 Februari ini tentunya juga atas rencana, ketentuan dan ketetapan Allah, sehingga kita bisa tetap buka kembali. Dan saya percaya juga dengan iman kita tahu Tuhan hadir dalam ibadah kita ini. Dengan iman kita percaya ada perlindungan kuasa darah Yesus bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan yang kasih dalam Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 33. Yehezkiel pasal 33 ayat 30 sampai 32. Yehezkiel pasal 33 ayat 30 sampai 32. Yehezkiel 33 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ayat 31. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. 32. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan sair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yehezkiel pasal 33 ayat 30 sampai 32. Ini firman Tuhan yang kita sama-sama mau belajar, membaca dan merenungkannya. Sebab firman ini saya percaya sangat-sangat menjadi momentum prima bagi saya ketika saya membaca firman ini. Dan sudah yang kasih dalam Tuhan, apa yang ditulis dalam kitab Yehezkiel pasal 33, 30 sampai 32 ini menceritakan bagaimana kondisi keadaan bangsa Israel pada masa zaman pembuangan, yaitu pada masa zaman Raja Yoyakim, di mana semuanya sebagian besar orang-orang Yahudi pada saat itu diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Dan karena apa, saudara? Karena dosa yang begitu luar biasa dilakukan bangsa Israel. Saudara, Yehezkiel ini sejaman dengan Yeremia, dengan Daniel, dengan Yesaya, dengan Habakuk, dengan Yefanya. Nah, saudara, mereka sejaman pada zaman itu, yaitu pada zaman Raja Yoyakim, raja terakhir dari bangsa Israel saat itu, dan menjadi tawanan untuk Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Saudara, tetapi kalau kita melihat kerohanian dalam tanda kutip, saudara, dan dalam tanda kutip, kerohanian bangsa Israel saat itu, kalau dilihat secara kasat mata, itu rohani sekali, saudara. Itu luar biasa. Mereka beribadah dengan baik. Mereka melakukan ritual-ritual yang diperintahkan oleh hukum Musa, itu mereka lakukan semua dengan baik. Jadi boleh dikatakan mereka itu betul-betul semuanya ini orang-orang Israel yang beribadah kepada Allah. Mereka sepertinya serius beribadah kepada Allah. Mereka sepertinya sungguh-sungguh datang beribadah kepada Allah. Dan firman Tuhan kepada Yehezkiel dengan sangat jelas ayat 30 sampai 32, dia katakan apa? Saya akan bacakan sekali lagi, saya ulangi saudara, agar saudara bisa memahami dan mengerti cerita ini. Dan engkau anak manusia, nah ini bicara anak manusia di sini tertuju kepada Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, ya. Dan engkau Yehezkiel, maksudnya begitu. Teman-temanmu sebangsa bercakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu-pintu rumah, dan berkata satu sama lain masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi ayat 30 ini begitu luar biasa kelihatannya, saudara. Padahal ini Allah menyindir bangsa Israel saat itu. Maka mereka begitu antusias dengar firman. Mereka begitu antusias untuk beribadah. Mereka begitu antusias untuk membawa korban persembahan bagi Allah. Dan
Dan semua mereka lakukan itu dengan sungguh-sungguh dalam tanda kutip. Sehingga dikatakan ayat 30 mereka begitu merespon, saudara. Sehingga satu dengan yang lain mereka diskusi tentang firman Tuhan. Mereka saling memotivasi. Ayo kita datang ibadah, ayo kita bawa persembahan kepada Allah. Itu yang mereka lakukan pada zaman itu, saudara. Lalu ayat 31, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Jadi mereka berkumpul begitu antusias, mereka berkumpul datang ke bait Allah. Mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan Yeskiel. Sepertinya mereka beribadah dengan benar di hadapan Allah. Dan itu mereka lakukan setiap hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kelihatannya sangat rohani sekali, saudara. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan. Mereka dengar apa yang difirmankan oleh Yeskiel. Mereka mendengar khotbah-khotbah dari Yeskiel. Maka mungkin mereka memperhatikannya, mencatat dan lain sebagainya, saudara. Mereka mempelajarinya. Tetapi mereka tidak melakukannya. Nah ini, saudara. Mereka tidak melakukannya, mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Saudara, pada zaman itu, saudara, ada banyak orang-orang Israel yang diberkati, saudara. Tapi berkat yang mereka terima, mereka kelola, saudara. Mereka pakai untuk memeras si miskin. Mereka pakai untuk membungakan uang. Mereka pakai untuk memperkaya diri. Mereka tidak mau tahu di sekitarnya. Tapi mulutnya ucapan firman Tuhan yang keluar, saudara. Begitu rohaninya sekali pada saat itu, saudara. Kelihatan sebagai rohani. Dan satu dengan yang tidak menyangka dan tidak berpikir bahwa si A, si B ini nggak mungkin nggak rohani gitu. Karena bicaranya firman Tuhan. Dan rajin ibadah, rajin membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jadi secara mata kaca sekali lagi mereka melihat ini sangat rohani sekali, luar biasa. Jadi kehidupan bangsa seperti bangsa yang begitu beribadah taat kepada Allah. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Jadi apa yang mereka dengar firman Tuhan pada saat itu, mereka beribadah dengan luar biasa, bawa korban persembahan yang luar biasa kepada Allah, dan kelihatan mereka begitu rohani. Tapi yang mereka lakukan dalam setiap hari ini perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman yang mereka dengar. Mereka tidak menjadi pelaku firman. Dan Allah mencela itu, saudara. Sehingga Allah izinkan bangsa Israel menjadi budak di Babel. Dan Tuhan menghukum mereka selama 70 tahun. Bahkan angkatan pertama dari bangsa Israel menjadi budak di Babel itu tidak kembali, saudara. Yang kembali angkatan kedua. Sudah bayangkan, kelihatannya rohani banget, saudara. Kelihatannya serius dan ibadah. Ini yang terjadi pada bangsa Israel saat itu, saudara. Ayat 32, sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan sayap cinta kasih dengan suara yang merdu. Mereka memuji Yeskiel. Mereka menceritakan Yeskiel nabi yang luar biasa, yang sejaman dengan Yeremia, Yesaya, Sefanya, Habakuk dan Daniel. Tapi mereka sejaman, saudara, walaupun berbeda-beda usia. Mereka memuji Yeskiel, khotbah yang luar biasa. Tetapi faktanya, hanya di mulut yang mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan melihat hati mereka. Tuhan melihat hati mereka. Lalu firman Tuhan katakan apa di ayat selanjutnya? Dan yang pada mereka mendengar apa yang kau ucapkan. Mereka dengar khotbah yang disampaikan Yeskiel. Mereka mendengar firman yang disampaikan Yeskiel, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Saudara, baca firman yang ngeri, saudara. Ini fenomena ini terjadi pada zaman akhir ini, saudara. Kita tahu, saudara. Kita lihat di Indonesia saja, saudara. Kekristenan sepertinya maju luar biasa. Gereja penuh dengan jemaat yang ribuan dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah begitu luar biasa sekali. Gereja-gereja dibangun dengan megah sekali, saudara. Jemaat datang ribuan orang, saudara. Tetapi kita tahu, kita lihat bukti daripada kekosongan rohani yang ada pada zaman saat ini.
Kenapa saya katakan bukti kekosongan rohani yang terjadi pada zaman saat ini? Walaupun kelihatannya gereja penuh setiap minggu dalam ibadah. Kalau kita lihat sebelum pandemi virus COVID-19 terjadi pada masih di Indonesia kurang lebih bulan Maret 2019. 2020 bulan Maret virus corona mulai memasuki Indonesia. Dan di situ viral, saudara. Di situ kita bisa lihat kekosongan rohani daripada orang-orang Kristen yang rajin beribadah, yang antusias dalam ibadah, yang rajin membawa persembahan kepada Tuhan, yang rajin melayani Tuhan. Kenapa saya lihat kekosongan rohani itu terjadi? Saudara tahu, ada pasal dari kitab Mazmur yang menjadi fenomena saat itu, yaitu Mazmur 91. Betul? Mazmur pasal 91 saat itu baru terjadi virus corona menjadi viral, saudara. Bahkan di billboard yang pernah saya lihat, ada beberapa billboard yang menulis Mazmur 91. Seolah Mazmur 91 ini menjadi penangkal virus corona. Sehingga virus Mazmur pasal 91 ini menjadi ayat emas saat itu buat orang-orang Kristen pada umumnya. Dan bahkan viral juga di YouTube maupun di WA group disampaikan tentang Mazmur 91 ini. Perkatakan terus. Memang sudah, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ini, itu tertulis mengenai apa? Mengenai salah satunya wabah virus, penyakit menular. Penyakit menular. Kita tahu virus corona adalah virus yang menular, betul? Penyakit menular. Juga penyakit sampar dan sebagainya. Kalau dihubungkan dengan Mazmur 91, itu viral sekali, saudara. Menjadi ayat emas buat beberapa banyak orang Kristen melakukan seperti itu, saudara. Sehingga Mazmur 91 menjadi ayat emas pada bulan itu, saudara. Pada tahun 2020, mulai bulan Maret, bulan April, bulan Mei, itu menjadi viral. Perkatakan terus seperti itu. Sehingga akhirnya Mazmur 91 menjadi Mazmur yang menjadi favorit buat orang Kristen yang rohaninya kosong, saudara. Yang rohaninya tidak bertumbuh. Mereka datang beribadah, mereka rajin beribadah, mereka rajin membawa korban persembahan bagi Tuhan, mereka rajin beribadah. Tetapi orang-orang seperti ini sebetulnya tidak pernah memperhatikan pertumbuhan rohani. Ayat-ayat emas ini dijadikan sebagai ayat emas favorit. Ayat emas ini dijadikan sebagai ayat mistik, saudara. Ayat mistik, saudara. Mantra-mantra yang seolah bisa menangkal virus-virus corona dan lain sebagainya. Nah, itu tanda dari kekosongan rohani. Itu tanda rohani tidak bertumbuh, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita tidak boleh memperkatakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Kita boleh memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan dikatakan kita harus mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakannya agar kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Di dalam kitab Yosua sangat jelas sekali, Yosua pasal 1 berkata bahwa kita harus mendengar firman Tuhan siang dan malam. Dan di dalam Mazmur pasal 1 juga dikatakan demikian. Untuk kita mendengar firman Tuhan siang dan malam, memperkatakannya dan agar kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak salah untuk memperkatakan firman Tuhan. Tetapi kalau memperkatakan firman Tuhan tanpa pengertian yang benar, itu akan menjadikan dikotomi palsu dalam kehidupan kerohanian saudara. Ini yang bahaya sekali, saudara. Artinya apa dikotomi itu? Artinya dikotomi palsu itu artinya membaca firman Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Iman tanpa rasio itu dikotomi palsu, saudara. Iman itu harus bisa diterima, bisa dijabarkan secara rasio kita, secara logika kita. Nah, ketika orang-orang Kristen yang pada 2020 bulan Maret, April, Mei sering menjadikan Mazmur 91 menjadi sesuatu ayat-ayat yang viral, ayat emas, ayat yang dibikin menjadi penangkal daripada virus corona, ini menandakan kekosongan rohani mereka, menandakan rohani mereka itu no. Walaupun di situ ada banyak hamba-hamba Tuhan terlibat memperkatakan seperti itu, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Apa yang terjadi pada zaman Nabi Yeskiel itu terjadi pada zaman saat ini. Mereka rajin melayani, mereka
kelihatan semua sungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi sekali lagi, Tuhan tahu hati saudara dan hati saya. Apakah betul kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah firman yang kita dengar pada hari ini atau dalam ibadah online kita memperhatikannya? Apakah kita mempelajarinya? Mengulangnya kembali, mencatat dan bertanya. Saudara, saya lebih suka saudara kalau jemaat tidak ngerti, tanya saya, telepon saya, nggak masalah saudara. Saya akan bantu untuk saudara bisa mengerti saudara. Nggak cukup kita dengan firman cuma masuk kiri lalu kita tidak mempelajari, nggak cukup saudara. Nggak cukup. Renungan direkam, tujuannya salah satunya adalah agar saudara bisa mempelajari lagi, di rumah bisa setel lagi tentang firman Tuhan ini. Ini penting sekali. Yang tadi saya katakan, kita bisa membuat firman Tuhan ini firman Tuhan yang tanpa dasar. Kita membaca, mengerti, tetapi tanpa pengertian yang benar, ini akan bahaya sekali. Seperti zaman Nabi Yeskiel ini, mereka digambarkan begitu antusias, mereka begitu semangat beribadah, mereka begitu sungguh-sungguh beribadah, bahkan mereka menjadi khotbah-khotbah yang disampaikan Yeskiel menjadi perbincangan, menjadi bahan perbincangan, diseringkan satu dengan yang lain. Tetapi faktanya hanya cuma sharing saja, hanya cuma diskusi firman Tuhan saja, tapi sekali lagi tidak pernah dilakukan dalam kehidupan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dengan sangat jelas sekali firman Tuhan berkata, orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya, dia seperti membangun rumah di atas batu. Kalimat mendengar dalam Matius 3:21 itu bicara mendengar, di sini artinya mendengar, memperhatikan dan mempelajarinya. Itu disebut ako dalam bahasa aslinya, yaitu mendengar, mempelajarinya lebih lanjut. Bukan cukup mendengar, tidak cukup seperti itu, tapi mempelajarinya, apa maksud firman yang disampaikan. Bukan enak dengar di telinga. Saudara, saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang semua dengan khotbah-khotbah yang bersifat praktis, saudara. Apa itu khotbah praktis? Khotbah praktis khotbah yang sifatnya memotivasi, yang memberikan kekuatan dan semangat secara manusiawi saja, saudara. Wah, ini bagus, wah ini semangat sekali. Jadi yang merespon itu bukan natur rohani saudara, tapi yang merespon adalah natur jasmani saudara. Oh, ini cocok dengan keinginan saya, ini cocok dengan keinginan saya, ini cocok dengan rencana saya, ini cocok dengan kerinduan saya. Yang cocok yang mana? Cocok dengan kehendak Roh Kudus atau cocok dengan keinginan daging saudara? Kalau firman Tuhan saudara sambut cocok dengan keinginan daging saudara, percuma dan sia-sia. Itu adalah firman Tuhan yang dimanipulasi oleh iblis. Di dalam Mazmur pasal 91 pun iblis mengutip ayat dari Mazmur 91 untuk mencobai Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, coba engkau jatuhkan dirimu dari bubur bait Allah, bukankah malaikat akan menantang engkau? Dia kutip firman Tuhan, dia manipulasi firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan tidak cukup hanya mendengar, tapi kita harus mempelajari lebih lagi, sehingga firman yang kita dengar itu sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita mempelajarinya, Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian. Bukankah Roh Kudus itu guru agung saudara dan saya? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 20 firman Tuhan katakan, aku akan mengutus Roh penghibur, Roh Kudus yang akan mengajar kamu. Roh Kudus yang akan mengajar. Roh Kudus bagaimana mengajar saudara dan saya kalau kita tidak pernah baca firman? Roh Kudus bagaimana mengajar kita kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Roh Kudus bagaimana mengajar saudara dan saya kalau kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan? Lewat media firman Tuhan lah Roh Kudus mengajar saudara dan saya. Roh Kudus sudah tiba-tiba cuma bicara di dalam hati saudara atau secara audible, baca ini, pelajari ini, tidak. Firman Tuhan sudah ada di sini semua tertulis. Baca, renungkan, pelajari. Nah, Roh Kudus lah yang menjadi guru agung mengajar saudara hingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Tanpa belajar nggak mungkin kita bisa. Dan bahan dasar belajar dari mana? Dari firman Tuhan ini. Seperti saat ini saudara dan saya kita sama-sama membaca renungkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Catat firman Tuhan, pelajari lagi di rumah. Sebelum saudara mempelajari, berdoa, Roh Kudus tolong bimbing saya, beri hikmat buat saya. Ini perlu agar saudara dan saya tidak salah memahami ayat-ayat firman Tuhan, dijadikan menjadi ayat mantra. Banyak sekali, banyak sekali.
Sudah kasih dalam Tuhan. Mazmur pasal 91 saya akan bacakan saudara, karena terlalu panjang, karena khotbah kita kan khotbah yang sangat dibatasi saudara, karena waktu dan karena keadaan kita harus memahami dan harus menghargai protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Saya bacakan hanya ayat 1 dan 2 saja saudara, dari Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, Mazmur 91 ini ditulis oleh Raja Daud. Walaupun beberapa penafsir mengatakan Mazmur 91 ini yang menulis adalah Musa, tapi saya pribadi, ya, saya mengatakan bahwa ini Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur 91 ini berhubungan dengan dosa yang Daud lakukan, saudara. Pada saat dia menjadi raja dan pada masa tuanya, dia menyuruh panglimanya Yoab untuk menghitung rakyat Israel pada zaman itu. Yoab sudah mengingatkan kepada Daud, Tuanku Raja, jangan sekali-kalinya keinginan Tuanku Raja dilaksanakan. Yoab mengingatkan kepada Daud. Daud keras hati. Enggak, hitung rakyatku ada berapa. Ini satu dosa kesombongan di mata Allah. Dan ini betul-betul Allah murka dan marah terhadap sikap Daud yang sombong ini, saudara. Akhirnya apa? Allah menghukum Daud. Allah menghukum rakyat yang tidak punya kesalahan saat itu karena dosa kesombongan Daud. Dan Mazmur 91 ini di mana Allah menghukum Daud. Dan di dalam ayat 1 dari Mazmur 91 ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa ayat 1 ini, sudah? Nah, ayat 1 ini Daud mau menceritakan bahwa iman itu menghasilkan hubungan. Daud sadar dia jatuh dalam dosa kesombongan. Walaupun Tuhan sudah memakai panglimanya Yoab untuk tidak melaksanakan keinginan Daud menghitung rakyatnya, jumlah raja saat itu, tapi Daud tetap keraskan hati itu. Ini menjadi dosa kesombongan di mata Tuhan. Tetapi saudara, Daud walaupun sudah jatuh dalam dosa, saya percaya saat itu Daud sudah bertobat kembali akan dosanya. Daud sudah bertobat dalam dosanya. Sehingga di ayat 1 ini Daud mengatakan, saudara, orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini bicara apa, Joe? Ini bicara perlindungan. Karena ada kalimat lindungan. Ini kata benda, saudara. Kata benda orang yang duduk dalam lindungan. Kalau kita baca Mazmur 91, itu ada banyak kalimat-kalimat, kata-kata, ada kata benda, ada kata kerja, dan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan perlindungan, pemeliharaan, benteng dan kubu pertahanan dan lain sebagainya. Jadi kalau Mazmur 91 jelaskan banyak orang saat itu jadikan ayat emas pada pandemi spiritual awal-awal di Indonesia. Itu karena memang ada banyak kata-kata kalimat yang bersifat kita terlindung, kita dijaga, kita dipelihara, seperti itu, saudara. Nah, ini kalimat-kalimat ini yang disalahartikan, saudara. Nah, Daud katakan orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, walaupun Daud sudah berbuat dosa dan dia sudah bertobat, tapi Daud tahu bahwa dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud punya hubungan intim dengan Tuhan. Nah, saudara, iman itu ada 3 hal. Pertama, iman itu menghasilkan pengetahuan. Kedua, iman itu menghasilkan relasi hubungan. Yang ketiga, iman menghasilkan pengetahuan akan Allah yang benar, Trinitas. Nah, kalau kita lihat dari Mazmur pasal 91 ayat 1 ini Daud bicara mengenai iman yang berrelasi. Artinya iman yang menghasilkan hubungan 2 arah. Nah, saudara, kalau saudara dan saya kita perhatikan hubungan 2 arah antara saudara dan saya, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Kalau memang saudara beriman sejati, saudara pasti punya relasi dengan Allah setiap hari. Saudara punya saat tentu setiap hari dengan Allah. Saudara punya hubungan yang intim dengan Allah. Sebab iman menghasilkan hubungan 2 arah antara Allah dengan kita dengan Allah. Sebagaimana Daud
dia menerima hukuman, tapi Daud percaya karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetap hukuman yang harus dia terima. Dia tetap dalam area perlindungan Tuhan. Dia tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dia tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tahu saudara dan saya juga kita masih punya sumber dosa. Sebab saudara dan saya masih tinggal di dalam tubuh yang berdosa ini. Tubuh daging ini tubuh yang bersumber dosa. Tapi yang seperti saya selalu katakan bahwa sumber dosa yang ada di dalam diri saudara dan saya sudah tidak ada lagi mautnya. Kenapa? Sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Tapi tetap sumber dosa itu ada. Nah, sumber dosa inilah yang seringkali mencetuskan, melahirkan saudara perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini kita harus waspada saudara. Daud pun terjebak di situ. Dia jatuh dalam dosa kesombongan. Tapi Daud percaya. Dia tetap, walaupun dia menerima hukuman Allah, tetapi dia tetap dalam perlindungan Tuhan. Dia tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya berharap jemaat di tempat ini juga punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara beriman sejati, pasti saudara punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan hubungan intim dengan Tuhan itu bukan seminggu sekali, tetapi setiap saat. Ada pergumulan, ada saat teduh yang sudah saya lakukan setiap bangun tidur. Kita bangun pagi, kita bersaat teduh, kita baca firman, kita menonton firman Tuhannya, lalu kita buka WA. Atau WA dulu, Alkitab dulu. Halo? WA dulu, Alkitab dulu. Ya jujur aja, bertobat. Ya kan? Kita baca firman Tuhan, bangun pagi, berdoa, cap syukur, baca firman-Nya, selesai semua renungannya, baru buka WA boleh. Ini penting. Sekali lagi, orang yang beriman sejati pasti punya hubungan dua arah antara Allah dengan dia dengan Allah. Sebagaimana Daud percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara lihat ini, ada dua kata kunci di sini, di mana Daud berkata Tuhan tempat perlindungannya, karena dia punya dua arah, betul? Yang kedua apa? Dia kubu pertahananku, ada benteng yang menjaga dia, yang memelihara dia. Walaupun dia menerima hukuman dari Allah, tetapi perlindungan Allah tetap ada pada Daud. Saudara dan saya juga, kita tidak pernah bisa lepas dari hukum, karena tabur Tuhan itu tetap ada. Ketika saudara dan saya melakukan satu perbuatan dosa, saudara akan menerima konsekuensinya, hukuman daripada Allah. Tetapi ketika Allah menghukum saudara dan saya, percayalah, tetap saudara dan saya ada dalam perlindungannya. Sebagaimana Daud, sehingga Daud katakan dia tempat perlindunganku, dia tempat pertahananku, kubu pertahananku. Dan kalau kita ada di benteng yang terjaga oleh ribuan tentara, tentu kita akan aman. Kita tahu kalau raja-raja, atau kita tahu kalau misalnya orang-orang nomor satu seperti di Indonesia aja adalah Pak Jokowi dan keluarganya ada yang disebut apa? Paspres ya. Nah iya, dijaga keluarganya, Pak Jokowinya, ya presiden kita, presiden yang kedua, jabatan yang kedua ini, Pak Jokowi, keluarganya, anaknya, mantunya, semua dijaga oleh penjagaan yang sangat ketat. Mereka akan aman. Orang jahat mana berani deketin, mau rampok, mau jahatin, mau curi, gak akan bisa. Sebab ada pas-pampres yang menjaga keluarga ini. Tetapi Daud katakan Allah yang menjadi perlindunganku, Allah yang menjadi pertahananku. Kalau Allah yang sudah menjadi pertahanan dan perlindungan saudara dan saya, bagaimana saudara? Adakah satu kuasa yang bisa mengganggu kita? Ada saudara. Sebab Allah pencipta alam semesta ini yang menjadi perlindungan saudara dan saya. Nah saudara, Daud begitu percaya sekali saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam ayat 2 ini inilah yang Daud menunjukkan bahwa Daud betul-betul mengenal pribadi Allah. Dia mengenal pribadi secara pribadi dan hasil dari pembelajarannya akan firman Tuhan. Saudara, Daud berkata dia tempat perlindunganku, dia tempat pertahananku. Berarti Daud mengenal betul siapa Allah yang disembah itu, Allah yang dia percaya itu.
Daud betul-betul mengatakan perlindunganku dan pertahananku, berarti Daud tahu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyangnya yang menjadi perlindungan. Dia mengenal betul siapa Allahnya itu, mengenal sekali, saudara. Kalau kita lihat kitab Mazmur, kurang lebih 70%, 80% yang menulis adalah Daud. Dan Daud menulis kitab Mazmur, saudara tahu, itu bukan dalam keadaan Daud lagi dalam keadaan baik. Sebagian besar Daud menulis kitab Mazmur dalam keadaan ketika dia menderita, ketika dia dalam keadaan duka, ketika dia dalam keadaan disediakan, dikejar, menjadi musuh dan lain sebagainya, ketika dia akan dibunuh. Daud menulis kitab Mazmur sebagian besar karena dia menderita. Karena penderitaan Daud menulis kitab Mazmur. Dan kalau kita baca kitab Mazmur sangat memberkati saudara dan saya. Kitab yang memberi kekuatan, firman yang memberi kekuatan. Dan disitulah Daud bisa membuat Mazmur itu, saudara. Artinya apa? Ketika Daud bisa menulis kitab Mazmur yang luar biasa itu dari penderitaannya, menghasilkan tulisan yang luar biasa, itu akibat apa? Akibat Daud mengenal Allahnya itu siapa. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kita nggak cukup hanya kata pendeta, kata gembala, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara dan saya secara pribadi kita punya hubungan dengan Tuhan. Secara pribadi kita mengenal betul-betul siapa Yesus yang kita percaya itu. Saudara, banyak sekali di antara saudara dan saya, kita jujur saja saudara, kita lebih takut miskin. Kita lebih takut tidak kaya. Kita lebih takut kita nggak punya uang. Kita lebih takut kita akan sakit. Kita lebih takut akan mati. Tapi sudah nggak pernah berpikir takut kehilangan keselamatan. Pernah sudah menentukan tentang bagaimana saya selamat atau tidak? Tapi sudah pikirkan uang. Masa depan salah tidak. Tapi kapan saudara merenungkan berpikir tentang keselamatan saudara? Apakah betul saudara dan saya sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus? Saya katakan KTP saudara, surat baptisan saudara, surat pemberkatan nikah saudara tidak jaminan saudara. Tapi saya katakan kalau memang saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan, kita pasti diselamatkan. Tapi orang pilihan Tuhan sebagaimana Daud, dia mengenal siapa Allahnya. Dia mengenal siapa Tuhan. Saudara, jangan kita ikuti zaman Yesaya, rajin ibadah, antusias dengan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, tapi dalam kehidupannya tidak pernah menjadi pelaku firman. Ngeri saudara. Banyak kita orang seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan satu hal. Saya minta waktu 10 menit. Saudara, saat di dalam pandemi virus corona ini, kita nggak tahu saudara. Virus ini tidak menunjukkan tanda-tanda dia hadir atau tidak. Semua misteri saudara. Betul? Di antara saudara seiman kita juga ada yang terpapar, tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Dan kalau ditanya, ya saya juga nggak ngerti kenapa kok bisa terpapar seperti itu. Tapi percayalah, apa yang terjadi semuanya tanpa izin Tuhan tidak terjadi. Tapi kalau sudah mengalami itu, percaya Tuhan punya maksud yang luar biasa. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saya pelayanan ke berbagai daerah dalam masa pandemi ini, saya tetap jalan. Saya takutkan dengan penuh tanggung jawab pelayanan saya. Tapi saya tetap pakai hikmat. Protokol kesehatan harus saya ikuti. Minta perlindungan kuasa dan Yesus saya ikuti. Dan saya percaya di situ ada perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Bahkan ke beberapa tempat saya masuk ke rumah sakit saudara. Di Cirebon saya masuk ke rumah sakit. Kita tahu itu sumber penyakit saudara. Ya apalagi wabah penyakit. Tapi saya masuk dalam nama Yesus. Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara. Sekalipun mungkin kalau Tuhan izinkan ya ngecap syukur aja saudara. Kita bisa takut. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Di sini saya mau sampaikan saudara, bahwa yang tadi saya katakan bahwa Daud percayakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-6, bagaimana Daud mengisahkan tentang hidupnya di masa mudanya. Daud membagi pengalamannya di dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Ada 3 hal di dalam Mazmur 23 ayat 1-6, dan itu pernah saya khotbahkan pada bulan Maret, April sampai bulan apa ya di tahun 2020. Ada di YouTube saudara. Dan saudara bisa baca, bisa dengar tentang Mazmur 23 ayat 1-6.
Di mana salah satu poin Daud adalah apa? Daud percayakan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Sekalipun Daud mengalami suka dan duka, mengalami penderitaan yang amat sangat, bahkan maut sudah ada di depan matanya, yang dimana Daud tidak bisa menghindar. Dia harus menghadapi maut itu antara hidup dan mati. Tetapi Daud tetap percaya. Daud katakan, gada dan tongkatmu akan menjadi penghibur aku. Di situ Daud percayakan pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, dalam kehidupan saudara dan saya juga, kita sebagai orang percaya ini ada pemeliharaan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi dalam pemeliharaan Tuhan ini saudara, kita hidup di dunia ini adalah hidup di dalam waktu kronos. Waktu kronos adalah waktu yang jahat, waktu yang dikuasai oleh roh jahat, oleh si iblis, saudara. Jadi saudara dan saya saat ini hidup dalam kuasa si jahat. Kita hidup dalam waktu si jahat. Kronos, waktu yang jahat sekali, saudara. Yang sudah terkontaminasi sebab ini sudah dibuang ke bumi ini oleh Allah. Ketika dia jatuh dalam dosa. Dan saudara dan saya hidup di dalam waktu yang jahat. Perhatikan. Saudara dan saya saat ini hidup di dalam waktu yang jahat. 1 hari 24 jam saudara ada hidup di dalam waktu yang jahat. Waktu yang ada di dalam kekuasaan si jahat. Ciptaan Allah yang begitu indah ini dirusak oleh kehadiran roh jahat atau oleh iblis dengan pengikutnya. Dan saudara ada di dalam, saat ini kita ada di dalam waktu yang jahat. Nah, saudara, di dalam waktu yang jahat ini ada 6 hukum yang mengatur hidup saudara dan saya. Ada 6 hukum. Dan nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Hukum yang pertama adalah kita hidup dalam kehendak Allah. Hukum yang kedua kita hidup dalam ketetapan Allah atau dalam rencana Allah. Hukum yang ketiga kita hidup dalam intervensi Allah. Hukum yang keempat kita hidup dalam hukum Allah. Hukum yang kelima kita hidup dalam kebebasan atau kehendak bebas kita. Hukum yang keenam kita hidup dalam pengaruh iblis. Jadi dalam hukum yang mengatur, yang kita ada kekuatan 6 hukum, kita ada di bawah kekuatan 6 hukum itu. Kita ada di bawah kekuatan 6 hukum itu. Dan Alkitab mencatat demikian. Ada di dalam 6 hukum. Nah ini kita harus mempelajari lebih lanjut, saudara. Sudah dikasih dalam Tuhan. 6 hukum ini yang mengatur hidup saudara dan saya. Kita ada di dalam kontrol 6 hukum ini. Kita nggak bisa hindar ini. Kalau kita mau menghindar 6 hukum ini, salah satunya apa? Minta Tuhan panggil saudara dan saya cepat panggil pulang. Baru kita berbebas dari 6 hukum ini. Tapi selama saudara masih hidup, kita hidup dalam kehendak Allah, ketetapan Allah, intervensi Allah, hukum alam, kebebasan kehendak manusia, pengaruh iblis. Kita ada di bawah hukum iblis. Tapi percayalah, pemeliharaan Allah itu sempurna buat saudara dan saya. Tanpa Allah izinkan, kuasa apapun tidak bisa menyentuh saudara dan saya. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kalau Tuhan izinkan, di minggu depan saya akan bawakan tentang 6 hukum ini, saudara. Kita hidup di bawah 6 hukum ini. Nah, nanti kita lanjutkan kembali selanjutnya mengenai korban yang berseri ini juga, saudara, yaitu jangan berjalan tanpa Yesus Kristus atau berjalan bersama Yesus. Sudah dikasih dalam Tuhan, khotbah saya tidak saya panjangkan. Saya undang untuk pemusik naik ke atas. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, biar kita nyanyikan dengan iman kita kepada Yesus Kristus.
Kami percaya Bapa, bagi setiap kami yang beriman sejati, di dalam setiap kehidupan kami tidak ada yang mustahil. Sebab kami hidup dalam pemeliharaan-Mu dan Kau yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Bapa, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami yang kami terima dan kami alami, apapun itu, tidak lepas dari kontrol-Mu, tidak lepas dari rencana-Mu. Pemeliharaan-Mu yang akan membawa kami sebagai sarana, kemudian sebagai sarana untuk membawa kami dalam rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang indah pada waktu itu. Kami percaya Bapak, Kau sedang membawa kami ke sana. Di saat pandemi virus corona ini Bapak, di saat ekonomi yang dalam keadaan terpuruk ini Bapak, kami percaya pemeliharaan-Kau bagi setiap kami tetap sempurna. Pemeliharaan-Kau bagi kami tetap akan membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Pemeliharaan-Mu akan membawa kami ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. Pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami akan membawa kami pada langkah-langkah yang menentukan kami, akan kami menjadikan kami sebagai orang-orang yang bersorak-sorai, menyerukan kemenangan bagi Engkau. Dan dalam kehidupan kami setiap hari, bukan hanya di gereja ini kami memuji memuliakan Engkau, tapi di dalam kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada, hidup kami hidup yang memuliakan, memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Firman yang sudah kami dengar, meteraikan Roh Kudus dalam setiap hati kami, sempurnakan dalam setiap pemahaman pengertian kami yang berbeda satu dengan yang lain. Roh Kudus, Kau yang tahu persis kemampuan daya tangkap kami, Kau yang tahu persis kebutuhan kami, Kau yang tahu persis daya tangkap kami, Kau yang tahu persis tentang pemahaman kami yang satu dengan yang berbeda. Tapi Kau yang menyempurnakan firman dan renungan ini di dalam setiap pengertian kami masing-masing, sehingga dari pengertian yang sempurna yang Kau berikan bagi kami Roh Kudus, dari situlah kami menjadi firman dalam kehidupan kami setiap hari. Kami tidak ingin seperti pada zaman Yesiel Bapak, tapi kami ingin menjadi umat-Mu yang betul-betul tidak hidup dalam kemunafikan, tapi kami hidup dalam kebenaran yang daripada Engkau, kebenaran yang bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga orang di sekitar kami boleh melihat siapa kami. Orang bisa melihat akan firman yang keluar dari sikap, perkataan dan perbuatan kami. Orang bisa melihat ada kasih Kristus yang mengalir dalam kehidupan kami. Orang bisa melihat bahwa kami adalah pelaku-pelaku firman, sehingga dalam kehidupan kami ini kami boleh menjadi garam dan terang di mana kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.